Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan menceritakan orang-orang yang telah sukses, orang-orang yang telah berjaya di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah SWT, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menceritakan kisah ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share konten ini. Kisah tentang kezuhudan Mu'az bin Afra radhiyallahu anhu. Jadi dikeluarkan oleh Ahmad bin Sa'bah dari Aflah, budak milik Abu Ayyub radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu ketika Umar radhiyallahu anhu memerintahkan bahawa para sahabat yang telah menyertai perang Badar hendaklah memakai pakaian yang lebih indah dan baik. Maka Umar radhiyallahu anhu mengirim sehelai pakaian itu kepada Mu'az. Maka Mu'az berkata kepadaku, "Ya Aflah, jualkanlah pakaian ini." Aku pun menjual pakaian itu dengan harga 1.500 dirham. Kemudian Mu'az berkata kepadaku, "Pergilah kamu dan belikanlah untukku beberapa orang hamba sahaya." Lalu aku pun membeli 5 orang hamba dengan menggunakan uang itu. Kemudian Mu'az berkata, "Sesungguhnya seorang yang memilih untuk membeli pakaian yang indah daripada membebaskan 5 orang hamba adalah seorang yang bodoh. Pergilah kamu semua, kamu bebas." Telah sampai ke pengetahuan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Mu'az tidak memakai pakaian yang diperintahkannya supaya memakainya. Maka Umar radhiyallahu anhu membeli sehelai pakaian yang kasar dengan harga 500 dirham. Ketika itu utusan Umar itu sampai di sisi Mu'az. Ia berkata kepada lelaki itu, "Aku harap kamu tidak datang dengan membawa pakaian yang sama." Utusan itu berkata, "Demi Allah, aku datang dengan pakaian juga." Maka Mu'az pun mengambil pakaian itu dan pergi menemui Umar radhiyallahu anhu. Sesampai di sana, ia masuk menemui Umar radhiyallahu anhu sambil berkata kepadanya, "Ya Amirul Mukminin, engkau mengirim pakaian ini kepadaku?" Jawab Umar radhiyallahu anhu, "Ya, sesungguhnya kami telah mengirim pakaian kepadamu seperti pakaian yang telah kami kirim kepada sahabatmu." Mu'az radhiyallahu anhu berkata, "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya aku tidak memakainya karena aku mau sesuatu yang baik dari engkau." Maka Umar radhiyallahu anhu pun memberikan kepada Mu'az pakaian yang mula-mula diberikannya kepada Mu'az radhiyallahu anhu. Dilanjutkan dengan kisah kezuhudan Al-Jalad Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh At-Tabrani dengan isnad la ba'sa fi dari Al-Jalal radhiyallahu anhu, katanya, "Aku tidak pernah mengisi perutku hingga kenyang semasa aku bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku makan dan minum hanyalah dalam kadar yang dapat memberikan kekuatan kepada diriku." Al-Baihaqi menambah bahawa Al-Jalal hidup hingga usia 120 tahun, 50 tahun semasa jahiliyah dan 70 tahun dalam agama Islam. Dilanjutkan kisah kezuhudan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Hamzah bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, katanya, walaupun Abdullah bin Umar mempunyai makanan yang banyak, tetapi ia tidak pernah makan sampai kenyang. Bahkan ia tidak akan makan sehingga mendapati seseorang untuk makan bersamanya. Pada suatu hari Ibnu Muti' masuk menemuinya ketika ia sedang sakit. Ibnu Muti' melihat kesusutan badannya. Ia berkata kepada Safiyah radhiyallahu anha, "Layanilah ia dengan baik, berlemah lembutlah terhadapnya dan sediakan makanan agar tubuhnya kembali berisi." Safiyah radhiyallahu anha berkata, "Kami telah melakukannya, tetapi ia tidak
membiarkan seorang pun dari ahli keluarganya, tidak juga dengan siapapun yang menemuinya, melainkan ia akan mengajak mereka untuk makan bersama-sama. Oleh kerana itu, berbicaralah engkau dengannya mengenai perkara ini. Ibnu Mutiak berkata kepada Abdul Rahman, "Ya Abdul Rahman, jika engkau makan, maka badan engkau akan kembali seperti sedia kala." Abdullah berkata, "Sudah berlalu 8 tahun lamanya yang aku tidak pernah makan sampai kenyang. Apakah engkau mau untuk mengenyangkan aku apabila tiada yang tinggal dari umurku melainkan sedikit?" Di dalam riwayat Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Ubaidullah bin Adi, seorang budak milik Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Umar bin Hamzah bin Abdullah katanya, "Aku pernah duduk bersama dengan bapakku. Tiba-tiba seorang lelaki melewati tempat kami duduk. Maka ia berkata, 'Ketahuilah, beritahulah kepadaku apa yang telah kamu ucapkan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Pada hari aku melihatmu berbicara dengannya mengenai harta yang banyak. Aku berkata kepadanya, Ya Abu Abdurrahman, kunyahan gigimu semakin lemah, usiamu semakin lanjut. Orang-orang yang duduk di dalam majlismu tidak mengetahui akan hak dan kemuliaanmu. Adalah lebih baik sekiranya engkau menyuruh ahli keluargamu agar menyediakan makanan yang baik untukmu apabila engkau kembali kepada mereka.' Ia berkata, 'Celakalah kamu demi Allah. Aku tidak pernah memenuhi perutku dengan makanan sejak 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu, dan sejak 14 tahun yang lalu, dan tidak juga walaupun sekali. Bagaimana aku ingin melakukannya sekarang? Tidaklah tinggal umurku melainkan sedikit.' Dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Ubaidillah bin Adi, ia adalah seorang budak milik Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia telah tiba di Madinah dari Iraq dan kembali menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, lalu memberi salam kepadanya sambil berkata, 'Aku menghadiahkan kepadamu satu hadiah.' Ia bertanya, 'Apa itu?' Budak hitam itu menjawab, 'Juwaris.' Budak itu menjawab, 'Penghancur makanan.' Abdullah pun berkata, 'Perut tidak merasa kenyang dan dipenuhi makanan sejak 40 tahun yang lalu. Maka apakah yang harus aku lakukan dengannya?' Dikeluarkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah dari Ibnu Umar sejak wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Sa'ad hadis yang serupa dalam kitab Tarik Abu Al-Abbas Al-Siraj dengan sanad hasan dari As-Sa'idi katanya, 'Aku pernah melihat kaum lelaki dari kalangan sahabat-sahabat yang mereka berpendapat bahawa tiada seorang pun di antara mereka yang tetap dalam keadaan mereka sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali Ibnu Umar.' Kezuhudan Uzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu dikeluarkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dari Sa'adah bin Sa'ad bin Uzaifah. Sesungguhnya Uzaifah radhiyallahu anhu pernah berkata, 'Tidak ada suatu hari yang sangat menggembirakanku kecuali hari ketika aku pulang menemui ahli keluargaku dan aku tidak mendapati sesuap makanan pada mereka. Mereka berkata, kami tidak mempunyai makanan untuk dimakan baik banyak maupun sedikit. Karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar memelihara seorang yang beriman dari dunia sebagaimana satu keluarga menjauhkan makanan dari pandangan salah seorang anggota yang sakit. Manakala Allah mencampakkan seorang yang beriman dalam kemelut masalah sehingga seorang bapa tidak dapat melakukan kebaikan terhadap anaknya sendiri. Dikeluarkan juga oleh At-Tabrani dari Sa'adah serupa dengan hadis ini. Jadi alhamdulillah itulah kisah-kisah tentang kezuhudan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kezuhudan tentang Huzaifah, tentang Abdullah bin Umar, tentang Muaz, tentang Al-Jalaj Al-Ghifani radhiyallahu anhu.
Mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang bersungguh-sungguh mengikuti kehidupan Rasulullah SAW. Semoga apa yang kita dengar dapat kita mengamalkan dan menyampaikan kepada orang-orang lain, bahawa begitulah kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Maka oleh sebab itu kita tutup dengan doa subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.